Wosh! Hampir bersamaan dengan Xiao Chen melepaskan anak panah, dada Qin Yu, yang bersiap membunuh Thunder Devil, meledak. Sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dada Qin Yu. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Api jantung pada anak panah memasuki tubuh Qin Yu melalui luka, mengguncang jiwanya dengan hebat. Segel ilahi di kolam jiwanya berkedip, meredup. Energi jiwa dalam jumlah besar tersebar tak terkendali. Tanpa perlu berpikir, Thunder Devil yang dilawannya melancarkan serangan telapak tangan. Saat tangan ungu yang menggeliat itu menghantam kepala Qin Yu, petir jatuh dari langit. Boom! Qin Yi yang sudah terluka parah jatuh di tempat. Jiwanya terpencar, dan semua tanda kehidupan lenyap. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Sayangnya, Qin Yu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya atau banyak harta penyelamat hidupnya. Dia jatuh dalam sekejap. Kakak kedua, tidak jauh dari sana, Qin Liang merasa tertegun untuk waktu yang lama ketika dia melihat pemandangan ini. Kejadian ini terjadi terlalu cepat. Dari saat Xiao Chen melepaskan anak panah hingga kematian Qin Yu, hanya 2 tarikan napas waktu yang berlalu. Qin Liang tidak dapat menyelamatkan Qin Yu meskipun ia ingin menyelamatkannya. Ia hanya dapat menyaksikan mayat Qin Yu berubah menjadi tumpukan lumpur di bawah hentakan kaki Thunder Devil, pemandangan yang kejam. Setelah melepaskan anak panah ini, Xiao Chen pasti akan ketahuan kecuali ia segera pergi. Oleh karena itu, ia muncul perlahan dari kegelapan dan melepaskan topeng Dewa Kematian. Qin Liang, yang terbangun kaget, nyaris menghindari serangan Thunder Devil dan Flame Devil. Ketika ia melihat Xiao Chen, ia menjadi marah. Xiao Chen, dasar naga berdarah campuran, beraninya kau membunuh saudara keduaku. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, sama sekali tidak tergerak. Saat itu, ras naga emas mengejarnya hampir sampai ke titik tidak bisa kembali di kekaisaran naga ilahi. Setelah melarikan diri dengan susah payah, Xiao Chen telah bertemu dengan 2 upaya pembunuhan, setiap kali hampir mati. Bagaimana Xiao Chen bisa bersikap santai ketika ia bertemu dengan seorang ahli ras naga emas? Apakah Xiao Chen akan menunggu pihak lain datang dan membunuhnya? Itu tidak mungkin. Tidak perlu terburu-buru, kau akan segera bergabung dengannya. Xiao Chen mengaktifkan armor naga paduan. Cahaya listrik berkedip, dan armor perak menyelimuti seluruh tubuhnya. Motif naga ungu bersinar, dan liontin skala terbalik tergantung di dahinya. Setelah dia mengaktifkan armor naga paduan, auranya melonjak. Udara yang dia pancarkan berubah. Ketajaman yang ditarik muncul. Kekuatan naga yang menyebar tampak substansial. Melihat Xiao Chen tidak melarikan diri tetapi malah menyerangnya, Qin Liang tertawa sinis. Baju zirah naga emas muncul padanya, berwarna emas dan berkilauan dengan gambar naga yang beterbangan, tetapi jauh lebih rendah daripada baju zirah naga paduan milik Xiao Chen. Tuo Baiyun, yang sedang melawan iblis api petir, sedikit mengernyit. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak bisa ceroboh dengan iblis api petir di hadapannya. Dia tidak bisa begitu saja membebaskan dirinya begitu saja. Jika Tuo Baiyun pergi dan iblis api petir kembali ke puncaknya, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dengan pikiran ini, Tuo Baiyun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak lagi menahan diri. Dia bersiap untuk menghabisi iblis api petir dengan cepat sebelum membantu Qin Liang menghadapi Xiao Chen. Menurut pendapat Tuo Baiyun, jika Xiao Chen tidak menyerang Qin Yu secara diam-diam, dia mungkin tidak akan berhasil membunuh Qin Yu, jadi setidaknya Qin Liang tidak boleh kalah dari Xiao Chen. Satu pikiran dapat mengubah banyak hal. Pikiran inilah yang menentukan nasib Qin Liang. Tinju naga kaisar, tinju naga tertinggi, Xiao Chen dan Qin Liang saling menyerang. Seketika, raungan naga terdengar, dan bayangan naga beterbangan di sekitarnya. Satu pihak mengeksekusi keterampilan sempurna ras naga emas, tinju naga kaisar. Pihak lain mengeksekusi tinju naga tertinggi. Tinju naga kaisar dikenal sebagai teknik ofensif terkuat dari ras naga. Tidak ada teknik tinju yang dapat menandinginya, asalkan tinju naga tertinggi tidak muncul. Dalam beberapa tarikan napas waktu, Xiao Chen dan Qin Liang bertukar 100 gerakan. Dalam setiap pertukaran pukulan dan gerakan, Qin Liang berakhir dirugikan. Tidak peduli bagaimana Qin Liang pulih dari setiap gerakan, dia tidak bisa menang.
Lebih kritis lagi, Xiao Chen benar-benar menekan kekuatan naga emas Qin Liang. Naga emas di tubuhnya bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Qin Liang segera merasa bingung. Naga emas adalah pemimpin garis keturunan naga ilahi. Selain naga surgawi, ras naga lain apa yang bisa menekan naga emas? Qin Liang tidak tahu bahwa Xiao Chen memiliki garis keturunan naga Azure. Lebih jauh lagi, ia dianugerahi garis keturunan naga biru kerajaan oleh catatan silsilah kerajaan. Naga berdarah campuran yang tidak penting. Beraninya kau bersikap kurang ajar di sini. Mundur, teriak Qin Liang. Menyerah untuk melawan Xiao Chen dengan teknik tinju, ia mengeluarkan pedang yang memancarkan kekuatan naga kaisar. Ini adalah alat jiwa kelas rendah. Yang lebih penting, ia berisi kekuatan naga kaisar dari kekaisaran naga ilahi. Alat jiwa kelas rendah biasa jauh dari sebanding dengan pedang ini. Pedang yang menyilaukan itu melepaskan cahaya terang yang samar-samar tampak memiliki banyak gambar naga yang berlutut dalam penyembahan di dalamnya, berbicara tentang kemuliaan kuno ras legendaris. Kaisar naga mungkin memberikan tekanan seperti gunung pada Xiao Chen. Pikiran untuk menyerah benar-benar muncul di hatinya. Ini adalah rasa hormat tertinggi yang dimiliki garis keturunan ras naga untuk kaisar naga mereka. Saat bertemu dengan pedang ini, itu seperti kaisar secara pribadi datang ke semua pengikut ras naga. Kamu naga berdarah campuran yang tidak penting, mengapa kamu masih tidak berlutut? Ekspresi sombong muncul di wajah Qin Liang. Dia berpikir dalam hati, kamu cukup luar biasa untuk dapat memaksaku menghunus pedang ini. Namun, ini berakhir sekarang. Bodoh. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Itu hanya pedang suci palsu dan bukan pedang naga kaisar yang asli. Xiao Chen tidak memilih untuk menghindar atau melarikan diri, malah maju. Kemudian, dia menghunus alat jiwa pedang pembunuh surgawi di hadapan tatapan terkejut Qin Liang. Sial, ketika pedang dan golok beradu, Qin Liang, yang berharap untuk menang, memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur 3 langkah. Telapak tangan kanan Qin Liang yang memegang gagang pedang robek. Seluruh lengannya mati rasa. Itu adalah pembunuh surgawi, alat jiwa yang berharga dari ras nagaku. Itu telah hilang sejak lama. Mengapa itu ada di tanganmu? Kamu terlalu banyak bicara. Qin Liang, yang telah dirugikan sejak awal, panik. Namun, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Menggunakan kekuatan pembunuh surgawi, Xiao Chen mengeluarkan aura yang tajam dan mengamuk. Itu tidak baik. Tuo Baiyun, yang saat ini sedang melawan iblis api guntur, merasakan kekuatan pembunuh surgawi, dan dia melirik ke arah pertarungan keduanya. Ini segera membuat Tuo Baiyun tercengang. Memikirkan bahwa Xiao Chen mendorong Qin Liang, seorang kaisar penguasa 4 Vena yang bonafit dengan garis keturunan naga emas, ke dalam kesulitan yang begitu mengerikan. Belum lagi tubuhnya yang penuh luka, bahkan setelah Qin Liang mengaktifkan garis keturunannya, dia tetap tidak beruntung. Namun, gelombang kejut dari serangan Thunder Flame Devil menyerang Tuo Baiyun selama momen gangguan ini, mengguncang pikirannya dan menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Sialan, Tuo Baiyun ingin membantu, tetapi dia tidak bisa, menjadi semakin bingung. Awalnya, dia ingin berurusan dengan Thunder Flame Devil dengan cepat, tetapi dia malah terluka. Saudara Tuoba, selamatkan aku. Setelah Xiao Chen menjatuhkan pedang naga kaisar di tangan Qin Liang yang ketakutan memanggil bantuan. Menyelesaikan yang biasa-biasa saja. Terlepas dari apakah Tuo Baiyun memutuskan untuk membantu atau tidak, Xiao Chen tidak berniat membiarkan Qin Liang hidup. Bahkan jika dia harus menahan serangan dari Tuo Baiyun, dia harus membunuh orang ini hari ini. Keabadian tetap ada setelah hal-hal duniawi terselesaikan. Pembunuh surgawi melepaskan cahaya pedang abadi dari bilahnya. Xiao Chen berubah menjadi budak kuno tanpa ekspresi. Semua emosi dan keinginan lenyap. Serangan pedang ini mengandung semua obsesi Xiao Chen. Mati. Setelah kehilangan pedang naga kaisar, Qin Liang tidak dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki 9 nyawa saat menghadapi gerakan mematikan yang dilakukan oleh alat jiwa kelas medial. Saat cahaya pedang menebas, gerakan bertahan yang dilakukan Qin Liang hancur. Menunjukkan ekspresi tidak puas dengan mata yang dipenuhi kengerian, Qin Liang hanya bisa tak berdaya melihat pedang itu turun ke arahnya. Kemudian, serangan pedang itu benar-benar memotong tubuh dan jiwa Qin Liang.
Setelah mengembalikan pedang ke sarungnya, Xiao Chen dengan santai mengambil pedang naga kaisar tiruan dan potongan giok berisi esensi naga yang ditinggalkan oleh dua naga emas. Kakak, Tuo Baiyun akhirnya membunuh iblis api petir. Kemudian, dia mengambil mutiara api petir yang berkedip-kedip dengan cahaya listrik dan api. Sulit bagi iblis petir dan iblis api untuk menyatu, apalagi menyatu dengan sempurna. Mutiara api petir yang ditinggalkan iblis api petir pasti akan menjadi harta karun tertinggi. Setelah Xiao Chen menyimpan pedang naga kaisar dan kepingan giok, dia kebetulan bertemu dengan tatapan Tuo Baiyun ketika dia berbalik. Tidak ada rasa takut di mata Xiao Chen, hanya ketenangan dan ketidakpedulian. Sepertinya tidak ada yang bisa dibanggakan dalam membunuh dua kaisar penguasa 4 Vena. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan, hanya ketenangan. Tuo Baiyun merasa terkejut. Sungguh kondisi mental yang mengerikan. Untungnya, aku tidak mengambil risiko mencoba menyelamatkan Qin Liang sebelumnya. Kalau tidak, aku akan kesulitan menghadapi pemuda ini setelah mengalami cedera parah selama perjuangan terakhir iblis api petir untuk hidup. Namun, sekarang, dia tidak menunjukkan rasa takut. Pihak lain sangat kuat. Bahkan sebelum kultivasiku yang mendalam, dia masih memiliki peluang untuk menang. Selain itu, dia mungkin masih memiliki banyak kartu truf yang tidak terpakai. Sebelumnya, kau punya kesempatan untuk menyerangku, kata Tuo Baiyun acuh tak acuh, menahan diri untuk tidak menyerang, untuk saat ini. Sebaliknya, ia dengan tenang mengamati setiap detail pada tubuh Xiao Chen. Tuo Baiyun merujuk pada saat Xiao Chen membunuh Qin Liang. Pada saat itu, Tuo Baiyun belum menghabisi iblis api petir. Namun, Xiao Chen tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sebaliknya, ia pergi untuk mengambil pedang naga kaisar dan kepingan giok keduanya. Tidak perlu, kau telah menghemat kekuatanmu. Meskipun kau memutuskan untuk membunuh iblis api petir itu dengan cepat, kau masih memiliki kartu truf yang belum terpakai. Jika aku bergerak, aku akan langsung menderita serangan kilatmu. Sebagai kaisar penguasa 2 Vena, aku tidak dapat menahan serangan puncak kaisar penguasa 5 Vena sepertimu, kata Xiao Chen dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan celah apapun. Ekspresi Tuo Baiyun sedikit berubah. Dia berkata dengan dingin, karena kau tahu kau tidak dapat mengalahkanku, lalu mengapa kau belum pergi juga? Benarkah? Aku tidak mengatakan itu. Tentu saja, aku bertahan karena aku menginginkan warisan api petir. Kau naif untuk berpikir bahwa kau dapat memonopolinya. Xiao Chen melihat melalui pikiran pihak lain dan menunjukkan ekspresi mengejek di matanya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia membuka tangan kanannya. Mawar merah segera mekar di telapak tangannya. Wosh! Puncak domain Daoes lapisan keempatnya langsung menyebar. Salju beterbangan, dan hawa dingin tiba. Itu belum berakhir. Begitu kepingan salju beterbangan, Xiao Chen melepaskan listrik yang cemerlang dari tubuhnya. Motif pada Alloy Dragon Armor bersinar. Ketika didukung oleh Alloy Dragon Armor, puncak Thunder Dao Domain lapis kelima Xiao Chen maju 2 lapis, mencapai Dao Domain lapis ke-7 yang menakutkan. Ketika Xiao Chen melapisi Ice Dao Domain dan Thunder Dao Domain, Dao Might-nya melonjak ke level Dao Domain lapis ke-9. Begitu Xiao Chen membuka tangannya, auranya meroket. Sekarang, itu tidak lagi tampak lebih lemah dari Tuo Baiyun, bahkan, itu tampak sedikit lebih kuat. Ayo, biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku enyahlah. Rasa lapar pertempuran berkobar di mata Xiao Chen saat dia menatap Tuo Baiyun dengan tenang dan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Ketidakpedulian di mata Xiao Chen dan ekspresi tenang di wajahnya membuat Tuo Baiyun marah. Sejak kapan generasi muda berani bersikap sombong di hadapannya? Domain Dao Es lapisan keempat dan Domain Dao Guntur lapisan keenam. Itu penggabungan yang cukup bagus. Namun, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya dengan itu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu Kaisar Penguasa 5 Vena. Tuo Baiyun merasa harga dirinya tertantang. Jika dia bisa menanggung ini, dia akan mengkhianati hatinya untuk Martial Dao. Boom! Tepat setelah Tuo Baiyun berbicara, 5 cincin cahaya muncul di belakangnya. Setiap cincin cahaya mewakili Vena ilahi. Selain itu, cincin cahaya ini murni dan padat. Mereka tampak kokoh seperti dunia kuno, sepenuhnya menunjukkan kultivasinya yang dalam dan kuat.
Ini menunjukkan bahwa energi ilahi Tuo Baiyun melampaui kaisar penguasa biasa. Seperti Xiao Chen, dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan energi ilahinya beberapa kali. Meskipun teknik kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan seni 10.000 naga, itu tidak akan jauh lebih rendah, mengingat akumulasi kekaisaran serigala surgawi. Tuo Baiyun berasal dari garis keturunan kerajaan kekaisaran serigala surgawi. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan garis keturunan yang kuat dan menerima banyak sumber daya. Selain itu, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia adalah tipe bakat luar biasa yang memiliki titik awal yang lebih tinggi tetapi masih dapat bertahan dalam kultivasi yang pahit. Bahkan jika Tuo Baiyun tidak memiliki pertemuan yang kebetulan, orang seperti itu akan jauh lebih kuat daripada kaisar penguasa 5 Vena biasa setelah berabad-abad akumulasi. Bang! Energi ilahi Tuo Baiyun yang seperti lautan melonjak, membuat auranya berkembang pesat. Setelah mendengus dingin, dia mengeluarkan domain Dao gunturnya juga. Tuo Baiyun hanya memiliki domain Dao guntur lapisan kelima. Namun, itu tidak lebih lemah dari Xiao Chen ketika didukung oleh energi ilahi. Saat guntur menderu, angin kencang menderu. Kakak, kakak. Aura Tuo Baiyun membengkak seperti gelombang kolosal. Hanya gelombang kejut saja yang menyebabkan banyak iblis petir dan iblis api meledak. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mundur, gumam Xiao Chen dan dengan cepat menarik kembali Dao Domain lapis ganda yang terpancar ke dalam Alloy Dragon Armor untuk mendukungnya. Ketika aura bergelombang pihak lain tiba, dia meninju. Listrik dan es meledak saat Xiao Chen membuat lubang di aura pihak lain. Kemudian, Xiao Chen menggunakan celah itu untuk melompat keluar, bergerak seperti naga yang berkeliaran saat dia menghindari kerusakan. Ini baru permulaan, bocah. Melihat bahwa Xiao Chen tidak berani berbenturan langsung, Tuo Baiyun tersenyum dingin dan memenuhi seluruh tempat dengan Dao Domainnya. 5 cincin cahaya di belakang Tuo Baiyun berkedip saat dia menekan ke arah Xiao Chen, melemparkan serangan telapak tangan. Begitu Tuo Baiyun melancarkan serangan telapak tangannya, 5 cincin cahaya menyatu menjadi serigala putih yang melolong ke langit. Serigala surgawi menggigit matahari. Catatan TL, nama teknik bela diri ini merujuk pada legenda Tiongkok tentang serigala surgawi yang menggigit matahari dan memakannya, menyebabkan gerhana. Tinju naga tertinggi, mengamuk di surga yang tidak adil. Xiao Chen tidak panik menghadapi bahaya. Seni 10.000 naga beredar dengan cepat. Banyak naga melompat keluar dari laut energi ilahinya saat energi ilahi yang tak terbatas berubah menjadi amarah yang melonjak keluar. Bang, 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 ribuan gambar naga terus-menerus keluar dari cahaya tinju, dengan paksa memblokir serangan Tuo Baiyun. Mati, Tuo Baiyun mengungkapkan senyum jahat. Begitu dia bersentuhan dengan serangan Xiao Chen, dia mengubah gerakannya. Gerakan sebelumnya hanyalah tipuan. Dia mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan meninju dada Xiao Chen. Kamu terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Ini jurus pembunuhku yang sebenarnya. Sial, saat cahaya tinju Tuo Baiyun mendarat di armor naga paduan, cahaya itu menghasilkan suara keras seperti menghantam gunung logam. Motif pada armor itu berkedip-kedip dengan listrik, tampak menyilaukan. Tubuh ilahi naga biru, bangun. Xiao Chen berteriak dan mengaktifkan seni tempering tubuh naga ilahinya. Tubuhnya terbangun di dalam armor naga paduan, membentuk lapisan dalam armor dan menghilangkan sebagian besar kekuatan yang menembus armor naga paduan. Mata naga lilin, nyala api lilin yang bergoyang menyala di mata Xiao Chen, dan api iblis es langsung mendarat di tubuh Tuo Baiyun, membakar dengan ganas. Wosh, wosh, wosh. Tuo Baiyun menggerutu saat dia dengan cepat bergerak mundur. Cahaya listrik keluar dari tubuhnya. Melepaskan cahaya listrik yang ekstrim dari dalam keluar, dia mengeluarkan api es, mengeluarkan sejumlah besar energi ilahi. Setelah menderita kerugian, Tuo Baiyun sangat marah. Dia meraung dengan marah, serigala surgawi menelan bulan. Catatan TL, Anda mungkin sudah menebaknya. Orang Tiongkok juga menyalahkan gerhana bulan pada serigala surgawi. 5 cincin energi ilahi mewujudkan serigala surgawi besar yang melompat keluar dengan rahangnya yang besar terbuka, menerjang ke arah Xiao Chen. Mulut yang menganga itu tampak sangat luas, seperti bisa menelan sungai, matahari terbenam, bintang-bintang, dan bulan yang cerah. Diagram api Taiji Yin Yang.
Xiao Chen bergerak seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk, berkibar ke atas dan ke bawah. Ketika dia melambaikan tangannya, sebuah lukisan terbuka. Bang! Anjing jahat yang ganas itu dengan aura yang luar biasa, yang bahkan berani melahap matahari dan bulan, menabrak lukisan itu dan bangkit kembali seolah-olah telah menabrak pelat logam. Catatan TL, karena orang Tiongkok menyalahkan serigala surgawi atas hilangnya matahari atau bulan selama gerhana, serigala surgawi umumnya dilihat sebagai pertanda buruk. Sebuah lukisan memisahkan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadapku. Apa-apaan ini? Darah mengalir keluar dari mulut Tuo Baiyun. Dia merasakan sakit yang luar biasa di giginya. Serigala surgawi tadi terhubung dengan jiwanya. Ketika serigala surgawi menabrak diagram api Yin Yang Taiji, rasanya seperti orang biasa menabrak pelat besi. Ini membuatnya sakit gigi yang hebat, membuatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah jatuh di udara beberapa kali, Tuo Baiyun ingin melihat diagram api Yin Yang Taiji dengan lebih jelas. Namun, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah menariknya kembali. Tombak Raja Guntur. Xiao Chen membuka telapak tangannya. Didukung oleh domain Dao Guntur, petir ilahi 5 elemen menyatu menjadi tombak pendek yang bersinar dengan cahaya terang. Wosh! 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 Banyak tombak Raja Petir terbentuk di tangan Xiao Chen dan melesat seperti anak panah. Ini berlanjut saat Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakan 9 perubahan cakrawala ilahi, menutupi seluruh tempat dengan tombak Raja Petir yang terwujud dari petir ilahi 5 elemen. Ketika tombak Raja Petir mendarat di dinding, mereka menembus dalam, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba, meskipun ada batasan yang melindungi dinding. Setelah mengalami kemunduran berulang kali, Tuo Baiyun tidak dapat menghindar, bahkan jika dia ingin, ketika tiba-tiba dihadapkan dengan serangan yang sangat kuat dan secepat kilat, beberapa tombak Raja Petir menusuknya. Cahaya listrik meledak, memicu teriakan kesakitan yang menyedihkan. Sementara Tuo Baiyun tampak dalam keadaan menyedihkan, dia tidak mengalami cedera yang benar-benar parah. Bagaimanapun, dia masih memiliki kultivasi kaisar penguasa 5 vena yang dalam. Jika dia adalah kaisar penguasa 3 vena, setiap tombak Raja Petir saja bisa membunuhnya, menyebarkan jiwanya. Namun, siksaan seperti itu hampir membuat Tuo Baiyun menjadi gila. Beberapa kali, dia ingin melakukan gerakan mematikan dan bertarung hidup dan mati dengan Xiao Chen. Namun, Tuo Baiyun menemukan bahwa Xiao Chen terus bergerak. Meskipun ada tanda listrik ungu yang ditinggalkan Xiao Chen, Tuo Baiyun tidak dapat menentukan posisi Xiao Chen yang sebenarnya. Sialan, jika kau berani, berhentilah bersembunyi. Tuo Baiyun meraung dengan frustrasi saat dia menghancurkan tombak Raja Petir. Sesuai keinginanmu, ribuan sosok listrik berkumpul. Ketika Xiao Chen memperlihatkan tubuh aslinya, dia menghunus pedang pembunuh surgawi. Teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, memasuki neraka. Xiao Chen menggunakan alat jiwa kelas medial untuk mengeksekusi memasuki neraka, jurus pembunuh yang kuat. Pada saat itu, neraka tiba di alam fana. Dia memegang seekor naga jahat dari neraka, yang dimaterialisasikan oleh pembunuh surgawi, yang memandang rendah dunia, ingin menelan alam fana. Sialan, adegan alam fana yang dihancurkan dan neraka tiba membuat Tuo Baiyun ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dengan lambaian tangannya, Tuo Baiyun memanggil tongkat berduri yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam kusam untuk berbenturan dengan serangan pedang Xiao Chen. Berbagai fenomena misterius hancur di tengah cahaya, menyilaukan seluruh tempat. Ketika semuanya berhamburan, Xiao Chen muncul, melayang di udara, mengenakan armor naga paduan, dan memegang pembunuh surgawi. Tuo Baiyun berdiri di tanah, memegang tongkat berduri yang memancarkan cahaya hitam kusam. Dia mendengus dan terengah-engah, menatap lemah ke arah Xiao Chen yang tenang dan acuh tak acuh di langit. Tuo Baiyun merasa bahwa dia jelas lebih kuat dari pihak lain, tetapi dia akhirnya menderita berbagai kerugian kecil dan tidak dapat melukai pihak lain. Sebaliknya, dia dipermainkan, direndahkan ke kondisi yang menyedihkan, penuh luka. Dia merasa benar-benar tak berdaya. Aku menyerah. Bagaimana kalau kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan warisan api guntur ini? Namun, aku ingin 70%, karena aku membunuh iblis api guntur itu, Tuo Baiyun menawarkan dengan dingin sambil menatap Xiao Chen.
Tentu, berikan aku mutiara api guntur itu, dan kamu bisa mendapatkan 70%, jawab Xiao Chen dengan tenang. Enyahlah, hanya dalam mimpimu. Ini adalah mutiara api guntur yang langka. Kalau begitu, 60-40, 60 untukku dan 40 untukmu. Kalau tidak, akhir negosiasi. Kamu dapat terus mencoba, lihat apakah kamu dapat melukaiku. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tampak agak dingin dan tidak berperasaan. 60-40. Selanjutnya, 60 untuk Xiao Chen dan 40 untuk Tuo Baiyun. Hati Tuo Baiyun hancur. Sejak kapan seorang kaisar penguasa dua Vena dengan percaya diri dan tegas mengatakan hal-hal seperti itu padanya? Namun, ketika dia melihat wajah tenang Xiao Chen, Tuo Baiyun menghela nafas. Jika dia bersikeras, dia mungkin tidak akan mendapat manfaat. Bagaimanapun, aku sudah mendapatkan mutiara api petir. Aku akan membiarkannya begitu saja. Setelah menghibur dirinya sendiri, Tuo Baiyun berkata setelah berpikir sejenak, baiklah, aku berjanji padamu. Pimpin jalan, kata Xiao Chen, menunjuk ke kedalaman istana warisan, di mana pintu perunggu terakhir yang ditutupi oleh pembatasan berada. Itu saja untuk saat ini. Pada akhirnya, Tuo Baiyun adalah kaisar penguasa 5 Vena. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada pihak lain, dia tidak dapat menjamin dia akan lolos dari cedera parah jika dia ingin membunuh pihak lain. Ini baru hari-hari awal pembukaan makam Kaisar Yan kuno, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Mampu memperoleh beberapa keuntungan dari pihak lain sudah cukup. Seseorang seharusnya tidak dibutakan oleh keserakahan. Sambil membawa tongkat berduri, Tuo Baiyun merasa sangat muram dan dirugikan. Dia adalah ahli klan kerajaan Serigala Surgawi, tetapi dia tampak seperti antek yang harus diperintah di hadapan Xiao Chen. Tuo Baiyun maju dan menghancurkan pintu itu dengan tongkatnya yang berduri tanpa berkata apa-apa. Tongkat berduri milik Tuo Baiyun adalah alat jiwa kelas rendah dengan kualitas puncak, sesuatu yang bahkan lebih kuat dari pedang naga Kaisar Tiruan milik Qin Liang. Hancurnya pintu perunggu itu menimbulkan awan debu. Gugu, gugu. Pada saat yang sama, teriakan aneh terdengar. Serangga berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti gelombang laut. Serangga berlapis baja suci. Xiao Chen dan Tuo Baiyun mengenali binatang buas ini. Mereka adalah sejenis serangga aneh kuno yang hampir punah di alam seribu besar. Mereka dapat memakan bahan-bahan suci dan mengonsumsi harta karun. Mereka memuntahkan racun dan kebal terhadap api dan air. Senjata akan sulit melukai mereka. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Tidak berani ceroboh, mereka segera menjauh. Ya ampun, mengapa ada begitu banyak serangga berlapis baja suci? Tidak ada cara untuk masuk. Melihat serangga berlapis baja suci mengalir deras dalam gelombang yang tak berujung, Tuo Baiyun menarik napas tajam. Sial, sial, sial. Tentu saja, keduanya tidak mau menyerah, jadi mereka bergerak untuk membunuh serangga berlapis baja suci. Efeknya biasa-biasa saja. Meskipun keduanya dapat memaksa serangga berlapis baja suci mundur, mereka tidak dapat membunuh serangga berlapis baja suci dalam satu serangan. Jika keduanya bersikeras untuk bertahan, mereka mungkin akan jatuh di sini, mati dengan menyedihkan. Tuo Baiyun mengerutkan kening, mengamati ekspresi Xiao Chen dan mencoba mencari informasi darinya. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Tuo Baiyun ingin melihat apakah Xiao Chen punya cara untuk menghadapi serangga berlapis baja suci ini. Namun, Tuo Baiyun mendapati ekspresi pihak lain agak tidak sedap dipandang, bahkan lebih buruk darinya. Entah mengapa, ketika dia melihat Xiao Chen berjuang seperti itu, dia merasa gembira di dalam hatinya. Pada akhirnya, kamu hanyalah kaisar berdaulat dua Vena. Tuo Baiyun, aku akan pergi dulu. Kamu dapat memiliki warisan ini. Hidup lebih penting. Binatang buas dari Great Desolate Aeon ini tidak mudah ditangani. Bahkan dengan semua teknik bela diri dan senjata Xiao Chen, dia merasa tidak berdaya melawan ini, kekuatan ofensifnya terbatas. Yang lebih mengerikan adalah serangga berlapis baja suci terus keluar dari pintu yang rusak dengan teriakan aneh. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menghilang, jadi Tuo Baiyun mengutuk, sialan. Orang ini menggali lubang untukku agar aku mati. Aku harus segera pergi. Boom, boom, boom. Sambil mengacungkan tongkatnya yang berduri, Tuo Baiyun meraung dan dengan paksa membunuh jalan keluar.
Ternyata Xiao Chen belum pergi jauh. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Perkembangan yang tiba-tiba ini sangat membantunya. Demon Blood Vulture, panggil Xiao Chen, dan cahaya merah menyala saat Demon Blood Vulture yang berpakaian api merah muncul. Raungan, tampaknya Demon Blood Vulture telah bertahan lama. Saat muncul, ia membuka mulutnya dengan ganas, dan pusaran merah muncul di sana. Itu seperti lubang hitam saat menelan binatang buas Great Desolate Aeon. Serangga berlapis baja suci, yang menurut Xiao Chen dan Tuo Baiyun sulit dihadapi, adalah makanan lezat bagi Demon Blood Vulture. Ini adalah serangga berlapis baja suci, binatang buas Great Desolate Aeon yang sangat langka di Great Thousand Realms. Namun, Demon Blood Vulture hanya mengunyahnya seperti camilan. Kresek, kresek, kresek. Gaga-gaga, hebat sekali, menyenangkan. Aku merasa bahwa aku bisa membuat terobosan lain kali ini. Burung nasar darah iblis merasa sangat gembira saat ia berusaha keras melahap semua serangga berlapis baja suci ini. Api merah menyala di tubuhnya, tampak seperti api suci. Dengan adanya burung nasar darah iblis di sini, serangga berlapis baja suci ini tidak menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Selain itu, Xiao Chen dapat menggunakannya untuk mengusir Tuo Baiyun. Ini adalah yang terbaik. Sosok Xiao Chen melesat, dan ia melewati pintu perunggu. Boom! Api guntur yang mengamuk berubah menjadi gelombang dan mengalir seperti air, memenuhi ruang ini. Yang membuat Xiao Chen bersukacita adalah bahwa api guntur itu mengandung esensi naga yang sangat murni. Sepertinya warisan api guntur ada di sini. Selamat karena berhasil menyelesaikan ujianku. Sebagian dari api guntur yang mengalir itu terbelah dan membentuk sosok manusia, penguasa tempat ini saat ia masih hidup. Sosok ini mirip dengan kaisar yang berpakaian putih yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya. Ini juga merupakan seutas sisa keinginan yang mengelola warisan ini. Xiao Chen mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang orang ini untuk berbicara. Kau hanya menguasai Thunder Great Dao dan tidak bisa mendapatkan warisanku yang lengkap, hanya setengahnya, kata sisa wasiat itu dengan lembut setelah menilai Xiao Chen. Xiao Chen tidak merasa terkejut. Ini sama seperti warisan es sebelumnya, di mana ia tidak bisa mendapatkan warisan yang lengkap kecuali ia kebetulan cocok dengan selera sisa wasiat itu. Tuan dari warisan ini juga memiliki syarat yang sama. Aku tidak keberatan. Terima kasih banyak, senior. Xiao Chen tidak membantah, dengan tenang menerima hasilnya. Wosh! Sisa kehendak itu membentuk segel tangan dengan tangannya, dan cahaya listrik yang cemerlang keluar dari 10 jarinya. Cahaya itu bergerak seperti air yang mengalir, tampak indah dan mengambil banyak bentuk. Energi Dao besar Thunder Dao yang murni. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Energi Dao besar Thunder Dao ini terasa semurni cairan asal, mengejutkannya. Setelah sisa kehendak itu selesai membentuk segel tangan, dia mengeluarkan botol giok dan menyimpan cairan listrik ungu di dalamnya sebelum menyerahkannya kepada Xiao Chen. Berat sekali. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia menerima botol giok itu, merasa lebih berat dari yang diharapkan. Ini adalah embun abadi Thunder yang kuberikan padamu. Ini mencapai efek yang sama seperti cairan asal melalui cara yang berbeda. Ini dapat secara langsung meningkatkan dao besar Thundermu. Setelah sisa kehendak itu selesai berbicara, dia mengusap jarinya di udara dan menyerahkan buku petunjuk rahasia kepada Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ini adalah seni api Thunder yang kubuat. Semua yang lulus ujian akan mendapatkannya. Seni api Thunder. Xiao Chen merasa agak tidak tertarik. Kalau saja itu adalah seni es petir. Aku masih punya satu harta warisan terakhir untukmu. Buah awan surgawi, buah dari zaman kehancuran besar. Setelah sisa kehendak menyerahkan kotak brokat kepada Xiao Chen, dia menghilang, berubah menjadi kilat dan api yang menyatu menjadi api petir seperti air yang mengalir di sekitarnya. Xiao Chen tidak terburu-buru pergi. Dia mengeluarkan potongan gioknya dan mulai mengumpulkan esensi naga, yang ada di mana-mana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat yang sama, Tuo Baiyun bergegas keluar dengan ekspresi tertekan. Dia merasa sangat cemberut, terutama ketika dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Lebih jauh lagi, dia akhirnya diperintah seperti anjing. Sialan, bocah itu sebaiknya tidak membiarkanku menangkapnya. Tunggu, ada yang tidak beres,
aku sudah pergi sangat lama, tetapi aku masih belum merasakan aura yang seharusnya dia tinggalkan. Tuo Baiyun berpengalaman dan licik. Ketika dia tiba-tiba tersadar, dia menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah kaisar penguasa dua Vena. Kecuali dia sengaja bersembunyi, dia akan meninggalkan beberapa jejak auranya. Terlebih lagi, Tuo Baiyun telah bertempur dalam pertempuran besar dengan Xiao Chen, jadi dia sangat akrab dengan aura Xiao Chen. Bu. Tepat saat Tuo Baiyun merasa bingung dan bertanya-tanya apakah dia harus kembali untuk melihat, langkah kaki datang dari depan. Tuo Baiyun mengumpulkan pikirannya dan menunjukkan ekspresi hati-hati saat dia melihat ke depan. Setelah beberapa saat, 3 orang memasuki penglihatan Tuo Baiyun. Pemimpinnya mengenakan pakaian putih dan biru bergantian. Dia memiliki ekspresi dingin, dan aura mengerikan yang mendesak keluar darinya saat dia mengeluarkan niat pedang yang samar. Saudara Dao Yan, identitas orang ini mengejutkan Tuo Baiyun, menyebabkan dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkatnya yang berduri tanpa sadar. Tuo Baiyun, pemimpin ketiganya adalah Dao Yan, tamu terkuat di bawah Pangeran ke-8. Tanpa diduga, mereka bertemu di sini. Jelas, Dao Yan juga mengenali Tuo Baiyun dan tahu bahwa Tuo Baiyun adalah tamu kuat di bawah Pangeran ke-13. Niat membunuh melintas di hati Dao Yan. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 adalah saingan yang kuat. Namun, pikiran membunuh ini berlalu dengan cepat. Ini baru babak pertama. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 masih jauh dari berselisih satu sama lain. Selain itu, mereka memiliki pangeran pertama, musuh bersama yang kuat. Tidak baik bagi keduanya untuk saling bertarung begitu awal. Dao Yan berkata sambil tersenyum, sepertinya saudara Tuoba telah mengambil warisan ini. Kami datang ke sini untuk apa-apa. Tuo Baiyun adalah kaisar penguasa 5 Vena dengan garis keturunan Great Desolate Aeon, seseorang yang jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kaisar penguasa 5 Vena biasa. Karena dia sudah bergerak, sepertinya kita tidak bisa mendapatkan warisan api guntur ini. Namun, dia tampaknya sendirian. Entah rekan-rekannya meninggal atau sudah pergi. Mungkin Tuo Baiyun hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui apa yang dipikirkan Dao Yan. Dia berkata dengan tenang, mengingat aliansi Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 saat ini, jika aku mendapatkan warisan, secara logis aku harus membiarkan saudara Dao Yan juga mendapat manfaat. Paling tidak, aku seharusnya tidak membiarkan saudara Dao Yan datang ke sini tanpa alasan. Dao Yan berpikir dalam hati, Tuo Baiyun benar-benar mengerti kesopanan. Ini yang terbaik. Itu tidak akan merusak keharmonisan, dan aku bisa merasa lebih baik tentang ini. Namun, aku tidak mendapatkan warisan di sini. Aku akan menjelaskan masalah ini. Untuk saat ini, aku punya pertanyaan. Sepanjang jalan, apakah saudara Dao Yan melihat Xiao Chen dari aliansi surgawi? Tuo Baiyun bertanya dengan berbinar di matanya. Xiao Chen, niat membunuh terpancar di mata Dao Yan. Ia bertanya dengan lembut, apakah dia ada di sini? Aku tidak melihatnya. Sialan, aku dipermainkan oleh bocah itu. Ekspresi Tuo Baiyun berubah drastis. Ia tidak mau repot-repot menjelaskan sebelum ia berbalik dan berlari dengan cepat. Ikuti dia. Ekspresi Dao Yan berubah tidak yakin saat ia bergegas mengejar Tuo Baiyun. Setelah jumlah gambar naga di sekitar lempengan giok di tangan Xiao Chen mencapai 3, jumlahnya berhenti bertambah. Jelas masih ada banyak esensi naga yang tersisa di api guntur seperti air di sekitarnya. Namun, Xiao Chen tidak dapat mengumpulkan lebih banyak lagi. Mungkin sisa keinginan itu dapat mengendalikan esensi naga dan ingin menyimpan esensi naga untuk perlombaan suksesi berikutnya. Ini sudah cukup. Warisan api guntur adalah warisan kelas unggul dengan kualitas puncak. Xiao Chen telah memainkan trik kecil untuk mengusir Tuo Baiyun, yang memungkinkan dirinya memonopoli harta dan sumber daya di sini. Ini sudah merupakan panen yang sangat besar, tidak ada yang perlu dikecewakan. Aku hampir lupa. Xiao Chen mengeluarkan 2 lempengan giok dari cincin penyimpanannya. Lempengan giok yang berat ini juga berisi esensi naga yang sangat banyak. Qin Yu dan Qin Liang meninggalkan lempengan giok ini. Sebelumnya di babak ini, keduanya mengandalkan keunggulan garis keturunan mereka untuk menyapu tempat itu tanpa rasa takut bersama Tuo Baiyun. Mereka telah menaklukkan banyak warisan dan jelas menuai panen besar.
Wosh! Xiao Chen memindahkan esensi naga di dua lempengan giok ke miliknya sendiri. Pada saat itu, kepingan gioknya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Kepingan giok itu tampak seperti kristal, transparan, cemerlang, dan menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu menggerakkan hati. Gambar naga lain muncul di sekeliling kepingan giok itu, membuat Xiao Chen tersenyum gembira. Semakin larut, semakin sulit mengumpulkan gambar naga di sekeliling kepingan giok itu. Kepingan giok 4 naga ini setara dengan 10 kepingan giok 1 naga. Xiao Chen telah menuai panen sebanyak itu dalam waktu kurang dari 10 hari. Esensi naga yang dikumpulkannya pastilah yang paling banyak. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Chen menyingkirkan kepingan giok itu dan keluar dari istana warisan ini. Kakak, begitu Xiao Chen melangkah keluar, pintu perunggu yang hancur itu terbentuk kembali di belakangnya. Dia merenungkan pola petir misterius di tengah pintu perunggu itu sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun, menyambar pola petir itu. Bang! Xiao Chen bangkit kembali. Menarik. Xiao Chen yakin bahwa kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari serangan Tuo Baiyun sebelumnya. Karena dia tidak bisa mendobrak pintu lagi, itu berarti bukan itu tujuan dari pola petir tadi. Xiao Chen dengan lembut membelai pola petir itu dan menutup matanya. Dia merasakan energi yang kuat dan luas terkumpul dalam pola petir ini. Dia tidak bisa memahami pola petir itu, jadi dia mengeluarkan batu tulis dan menyalin pola petir itu ke atasnya. Mungkin merenungkannya akan memberinya beberapa manfaat di masa depan. Burung nasar darah iblis pasti telah menganggapnya sebagai makanan lezat, melahap semuanya. Sebuah kepompong merah menyala berdiri di tengah aula, mengeluarkan kekuatan suci yang tidak jelas. Tampaknya ada siluet burung vermilion kuno di kepompong merah setelah diamati lebih dekat. Sepertinya burung nasar darah iblis menghasilkan panen yang cukup bagus. Mungkin akan berhasil saat bangun. Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan kepompong merah ke dalam cincin penyimpanannya. Buk, 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 langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat dari jauh, dan sesosok muncul seperti angin kencang. Itu adalah Tuo Baiyun, yang telah pergi dan sekarang kembali. Memang, kamu masih di sini. Tuo Baiyun marah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pintu perunggu di belakang Xiao Chen telah terbentuk kembali. Ini segera membuat Tuo Baiyun frustrasi hingga hampir muntah darah. Kamu bajingan, tidak disangka kamu berani menipuku, memonopoli warisan api guntur. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia mengabaikan Tuo Baiyun yang mengamuk. Dia merasakan aura yang lebih menakutkan di belakang Tuo Baiyun. Wosh! Memang, hampir tepat setelah Tuo Baiyun berbicara, Dao Yan tiba dengan dua ahli paviliun pedang ilahi lainnya. Dao Yan. Xiao Chen menelusuri ingatannya sedikit dan mengingat orang ini. Dia pernah bertemu orang ini di luar kediaman Pangeran ke-9. Dao Yan, wakil Master Paviliun Pedang Ilahi, adalah tamu terkuat di bawah Pangeran ke-8 Wang Feng. Ahli Paviliun Pedang Ilahi yang mencoba membunuh Xiao Chen di Paviliun Putri tersenyum mungkin adalah orang ini. Kebetulan sekali, Saudara Xiao, tanpa diduga, kita bertemu di sini, kata Dao Yan dengan sinis ketika dia melihat Xiao Chen, menunjukkan senyum yang tidak tampak seperti senyum. Ketika Tuo Baiyun melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Mungkinkah Xiao Chen berhubungan baik dengan Dao Yan? Namun, adegan berikutnya membuat Tuo Baiyun merasa rileks. Apakah kamu akan menyerah atau memohon padaku untuk melepaskanmu? Dao Yan mengancam dengan acuh tak acuh. Sepertinya ahli paviliun pedang ilahi yang mencoba membunuhku di paviliun putri tersenyum saat itu pastilah kau, kata Xiao Chen sambil menatap Dao Yan dengan ekspresi tenang. Raja Yu adalah salah satu murid terakhirku. Sebagai gurunya, tentu saja aku harus mencari keadilan untuknya. Namun, aku tidak ingin membicarakan dendam ini sekarang. Serahkan warisan api guntur dan potongan giokmu, dan aku bisa membiarkanmu pergi untuk saat ini. Di makam Kaisar Yan kuno, kekuatan berkuasa. Dao Yan tidak merasa takut dan tidak mau repot-repot berpura-pura. Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Kalau begitu, mati saja. Dao Yan mendengus dingin, dan seutas pedang Qi muncul entah dari mana, melesat ke arah Xiao Chen. Wosh! Pada saat itu, Xiao Chen membeku menjadi patung es, mempertahankan postur sebelumnya tanpa bergerak.
Pedang Qi membekukan semua yang dilewatinya seolah-olah itu kuno dan abadi. Ekspresi Tuo Baiyun berubah liar karena terkejut. Domain Dao lapisan ke-10, dunia kecil es. Dao Yan benar-benar berhasil mendorong pemahaman domain Dao es-nya ke lapisan ke-10. Gambar-gambar yang mengalir berubah menjadi es, abadi dan tidak berubah. Dao Yan sedikit mengernyit saat dia menyapu pandangannya, menemukan Xiao Chen di tempat lain. Yang membeku sebelumnya adalah bayangan Xiao Chen. Tanpa berkata apa-apa, Dao Yan menjentikkan jarinya, dan ribuan gambar pedang yang memancarkan dingin yang luar biasa meledak dari belakang, bergerak seperti cahaya yang mengalir. Wosh, wosh, wosh. Sosok Xiao Chen berkedip terus-menerus, tanpa henti mengubah posisi. Berbagai bayangan terus membeku menjadi es. Segera, ratusan bayangan telah berubah menjadi es di aula. Pilar-pilar es yang dibentuk oleh bayangan pedang itu bergerak di udara, saling bersilangan dan tampak menakutkan. Kakak, Xiao Chen tidak bisa menghindar sepanjang waktu. Akhirnya, seutas pedang Qi menghantamnya. Dinginnya menembus armor naga paduannya dan melukai tubuhnya. Untungnya, dia telah membangkitkan tubuh ilahi naga azurenya dan tidak langsung mati. Melihat armor naga paduan yang tertutup es, Xiao Chen tidak panik, dia juga tidak merasa terkejut. Sementara keduanya berbicara, pihak lain telah menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan dunia kecil esnya secara diam-diam ke seluruh ruang ini. Saat melawan pihak lain di dunia kecil ini, terkena serangan hanyalah masalah waktu. Dao Yan hanya membuka satu vena ilahi lebih banyak dari Tuo Baiyun. Namun, ada perbedaan dunia dalam kecakapan tempur yang mereka tunjukkan. Domain Dao Es lapisan ke-10 dengan dunia kecil es memang mengilhami keputusasaan. Kamu hanya bisa menyalahkan keserakahanmu sendiri karena bertemu denganku begitu awal. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan mencoba memonopoli warisan kelas unggul. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyerahkan warisan api guntur atau tidak? Melihat bahwa ia berhasil melukai Xiao Chen, Dao Yan mengeluarkan ancaman lain. Dao Yan juga takut Xiao Chen akan menyerah. Jika Xiao Chen meninggalkan makam Kaisar Yan kuno, maka Dao Yan tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Melebih-lebihkan diri sendiri. Aku punya banyak kekurangan tetapi melebih-lebihkan diri sendiri bukanlah salah satunya. Dao Yan, kekuatanmu masih belum cukup untuk membuatku takut. Xiao Chen mengguncang tubuhnya dan menyebarkan embun beku yang menutupinya, di tengah cahaya listrik yang berkedip-kedip. Jimat petir ilahi perlahan muncul dari telapak tangannya. Sudut jimat yang dibentuk oleh petir ilahi 10.000 kesengsaraan dari zaman abadi mengintip dari laut di kolam jiwanya. Petir ilahi terkuat dari zaman sebelumnya meledak dengan energi yang dikaitkan dengan petir yang mengerikan hanya dengan satu sudut. Boom! Jimat energi ilahi di telapak tangan Xiao Chen membubung ke udara dan langsung menghancurkan dunia kecil Dao Yan. Kemudian, jimat itu terus naik tanpa kehilangan momentum. Di tengah semburan cahaya listrik yang tak terbatas, jimat itu menghancurkan dunia kecil warisan api guntur. Retak, retak. Pada saat itu, tempat itu menjadi kacau. Dunia kecil es Dao Yan berguncang. Pilar es yang abadi dan tidak berubah di udara hancur, menimbulkan badai es yang mengerikan. Sosok Xiao Chen melintas saat dia melompat keluar melalui lubang yang dibuka oleh jimat petir ilahi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Dao Yan. Dia mengejar sambil melolong, mencoba pergi. Tidak semudah itu. Warisan pedang jahat, tetesan air menghancurkan cakrawala. Niat pedang menyatu di sekujur tubuh Xiao Chen saat dia menjentikkan jarinya. Kemudian, dia menembakkan setetes air. Tetesan air ini tampak biasa-biasa saja di tengah badai es yang mengamuk. Dao Yan yang marah tidak menyadarinya, hanya memperhatikan Xiao Chen. Bang! Tetesan air ini mendarat tanpa suara di dada Dao Yan. Kemudian, meledak. Seketika, niat pedang yang tak tertandingi dan mengamuk mengguncang seluruh istana. Badai es di sekitarnya hanya berlangsung sesaat sebelum niat pedang yang menyebar mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan es. Dao Yan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, menghancurkan batasan di sana. Sebuah kawah besar terbuka di tengah suara gemuruh. Api guntur seperti air yang mengerikan mengalir deras. Dao Yan memegang tangannya di dadanya. Ketika dia melihat tangannya, dia melihat darah. Dia merasa tidak percaya. Xiao Chen benar-benar berhasil melukainya secara signifikan. Kakak senior,
batasan penghancuran diri dari warisan ini telah diaktifkan. Kita harus segera pergi. Ekspresi adik-adik Daoyan berubah drastis saat mereka melihat kobaran api guntur yang kacau di sekitarnya. Sedangkan Tuo Baiyun, dia telah terlempar oleh niat pedang itu. Saat dia melihat kobaran api guntur di sekitarnya, dia langsung lari ketakutan. Sialan! Namun, Daoyan tampak seperti orang gila. Dia meraung sekuat tenaga, dan rambut hitamnya yang lebat langsung berubah menjadi seputih salju. Cahaya dingin yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Wosh! 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 Pada saat berikutnya, es menyegel kobaran api guntur yang membuat Tuo Baiyun ketakutan. Siapapun yang melihat keluar akan melihat seluruh istana tertutup es. Es menyegel petir di langit, membuatnya tampak seperti tombak panjang. Hal ini mengejutkan dua orang lainnya dari paviliun pedang ilahi. Mereka tidak menyangka kakak laki-laki mereka begitu kuat. Xiao Chen, sebaiknya kau tidak membiarkanku melihatmu lagi. Daoyan berkata dengan gigi terkatup dan ekspresi cemberut. Namun, tidak peduli seberapa marahnya Daoyan, Xiao Chen sudah pergi dengan warisan api guntur. Wosh! Sosok Xiao Chen berkedip, meninggalkan bekas listrik ungu saat ia bergerak cepat. 1 jam kemudian, merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya, Xiao Chen mendorong udara dan mendarat setenang burung layang-layang. Mempertahankan penerbangan di ketinggian tinggi di makam Kaisar Yan kuno menguras energi ilahi secara signifikan, masalah besar. Karena tidak ada lagi ancaman, tidak perlu terus membuang-buang energi ilahi. Xiao Chen telah tiba di dataran tandus dengan binatang buas yang tersebar berkeliaran. Ia sesekali melihat beberapa tamu mencari warisan di kejauhan. Tempat ini bisa dianggap aman. Wosh! 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 Sosok Xiao Chen bergerak naik turun saat ia melompat-lompat. Beberapa saat kemudian, ia mendarat di gunung yang sunyi. Setelah memindai sekelilingnya dengan indera spiritualnya dan dengan hati-hati memverifikasi kesimpulannya, ia meletakkan formasi penyembunyian sederhana sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Xiao Chen benar-benar rileks hanya setelah semua itu. Di tengah cahaya listrik yang berkedip-kedip, armor naga paduan berubah menjadi cahaya seperti merkuri yang mengalir dan kembali ke sarung tangannya. Ketika Xiao Chen melihat luka di dadanya belum sembuh, dia sedikit mengernyit. Seorang kaisar berdaulat yang memahami Dao Domain lapisan ke-10 jauh lebih kuat dari yang diharapkan Xiao Chen. Satu helai pedang Qi ini setara dengan serangan puncak kaisar berdaulat biasa. Setelah mencapai Dao Domain lapisan ke-10, energi Dao besar telah mengalami perubahan kualitatif. Sebelum mencapai level seperti itu, orang lain akan merasa sangat sulit untuk memahami kekuatan mengerikan Dao Domain lapisan ke-10. Sayangnya, Dao Domain semakin sulit ditingkatkan semakin jauh seseorang melangkah. Bahkan jika Daoyan memiliki bakat luar biasa dalam Dao Es dan memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, dia masih menghabiskan lebih dari 3 abad untuk membuat terobosan seperti itu. Tanpa pertemuan kebetulan yang luar biasa, seseorang hanya bisa mengandalkan waktu untuk menaikkan Dao Domain seseorang ke lapisan ke-10 dan membentuk dunia kecil. Bisa jadi 1 abad atau 1 milenium, perlahan-lahan memahaminya seiring berjalannya waktu. Namun, akan ada kurang dari 3 ahli seperti Daoyan di seluruh makam Kaisar Yan kuno. Mari kita periksa panennya dulu. Buah awan surgawi Great Desolate Aeon, sebotol embun abadi guntur, dan seni api guntur, teknik kultivasi tingkat alam Vena ilahi. Buah awan surgawi. Buah awan surgawi yang berwarna putih bersih itu memiliki beberapa daun hijau di atasnya, memperlihatkan cahaya redup, dan mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Namun, tidak ada energi spiritual yang bocor keluar. Xiao Chen menduga buah ini dapat membantunya menembus bukan hanya puncak kaisar penguasa 2 Vena tetapi bahkan lapisan kedua dari seni 10.000 naga. Aura Great Desolate Aeon yang terkandung dalam buah itu sangat penting bagi seni 10.000 naga untuk melampaui batas. Kultivasi seni 10.000 naga berusaha untuk mengembalikan garis keturunan seseorang ke garis keturunan leluhurnya, perlahan-lahan meningkatkan garis keturunan seseorang. Ketika seni 10.000 naga menembus lapisan kelima, ia dapat berubah menjadi seni naga leluhur. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan berpikir dalam hati, sungguh malang. Jika aku dapat memberikan ini kepada Master Istana Ketiga untuk disempurnakan menjadi pil obat, ia pasti akan dengan sempurna mengeluarkan sifat obatnya.
Memurnikannya secara langsung di sini agak boros. Namun, aku tidak punya pilihan. Jika aku ingin bertahan hidup di makam Kaisar Yan kuno ini, aku harus terus tumbuh lebih kuat. Ini terutama terjadi setelah Xiao Chen bertemu Dao Yan. Itu menegaskan ketidakcukupan kekuatannya. Ia tidak ingin bertemu pihak lain dan dipaksa untuk berlari lagi. Orang lain mungkin merasa bahwa bisa lolos dari Dao Yan dengan mudah adalah hal yang luar biasa, tetapi bagi Xiao Chen, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tanpa ragu, Xiao Chen langsung memakan buah awan surgawi. Buah awan surgawi langsung meleleh saat memasuki mulutnya. Kemudian, energi spiritual yang besar meletus dan mengalir deras di dalam tubuhnya seperti sungai yang mengamuk. Jika kultivasi seseorang tidak mencukupi dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat, seseorang akan meledak dan mati saat memakan buah itu. Xiao Chen memiliki tubuh ilahi naga biru, dan ia berkultivasi ganda sebagai orang benar dan jahat. Tentu saja, ia tidak takut meledak. Xiao Chen dengan tenang merasakan energi ledakan yang berasal dari buah awan surgawi. Ia tidak terburu-buru atau merasa senang atau sedih, hanya dengan tenang mengedarkan seni 10.000 naga. Saat seni 10.000 naga beredar, energi spiritual dan aura Great Desolate Aeon mengalir melalui dua vena ilahinya dan mengalir ke laut energi ilahinya. Boom! Saat energi spiritual buah awan surgawi memasuki laut energi ilahi, ia menendang gelombang ganas. Kemudian, aura mengerikan keluar dari tubuh Xiao Chen. Retak, semacam batas hancur di tubuhnya, kemudian, vena ilahi baru terbuka. Xiao Chen sudah hampir menerobos di Gunung Hitam saat itu. Sekarang, dia akhirnya maju ke Kaisar Penguasa Tiga Vena. Namun, energi spiritual dan aura Great Desolate Aeon dari buah awan surgawi tidak berhenti mengalir masuk. Xiao Chen fokus, tidak berani bersantai. Menerobos dalam kultivasi adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Chen telah lama mencapai batas Kaisar Penguasa Dua Vena. Terobosan ini hanya memenuhi kondisi yang tepat. Yang lebih penting adalah terobosan seni 10.000 naga, itulah inti permasalahannya. Jika Xiao Chen tidak memanfaatkan kesempatan ini, mungkin akan sulit baginya untuk menemukan kesempatan lain untuk menerobos di seluruh makam Kaisar Yan kuno. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen memurnikan buah itu, Tuo Baiyun yang tertekan kembali ke sisi pangeran ke-13. Tuo Baiyun, kamu kembali pada waktu yang tepat. Apa yang terjadi dengan sepupu ayahku? Putra mahkota Dewa Naga, Qin Ming, bertanya begitu dia melihat Tuo Baiyun. Karena mereka semua berasal dari klan kerajaan ras naga emas, mereka memiliki hubungan garis keturunan. Qin Ming samar-samar merasakan bahwa kedua sepupu ayahnya telah mengalami kecelakaan. Ketika Tuo Baiyun kembali sendirian, ekspresi Qin Ming langsung berubah cemberut. Maaf, saudara Qin Yu dan saudara Qin Li yang meninggal di tangan Xiao Chen. Tuo Baiyun berbicara apa adanya, karena kematian mereka berdua tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mengenai kesepakatannya dengan Xiao Chen, itu hanyalah kerja sama sementara setelah mereka berdua meninggal. Tuo Baiyun tidak melakukan kesalahan apapun. Selain kerjasama, dia menceritakan semuanya kepada Qin Ming secara terperinci. Mereka meninggal begitu saja. Sepupu ayahku sama-sama Kaisar Penguasa Empat Vena. Selain itu, mereka memiliki pedang naga Kaisar. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Xiao Chen, mereka seharusnya tidak meninggal. Jelas, Qin Ming tidak menyangka Tuo Baiyun akan menyampaikan berita terburuk kepadanya. Ada apa? Kau tidak percaya padaku? Tuo Baiyun merasa tertekan sejak awal. Ketika dia melihat Qin Ming bersikap seperti itu, dia langsung merasa kesal. Sebagai putra mahkota Dewa Naga, kau memegang posisi bangsawan di Kekaisaran Naga Ilahi. Namun, aku berasal dari klan kerajaan Kekaisaran Serigala Surgawi. Kau tidak memiliki otoritas atasku. Qin Ming menatap Tuo Baiyun dengan ekspresi cemberut. Tekanan naga emas menekan ke bawah. Bocah ini, Tuo Baiyun merasakan tekanan, yang membuatnya sangat terkejut. Tanpa diduga, Qin Ming memiliki kekuatan naga yang mengerikan di usia yang begitu muda. Ini tidak terduga dan mengejutkan. Si Kongsu yang mengenakan jas hujan jerami mengerutkan kening dan berkata, saudara Tuoba seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Xiao Chen, kan? Saat kami berada di kota Yan, kami tidak berani mendekatinya secara terbuka. Sekarang kami berada di makam Kaisar Yan kuno,
bukan gilirannya untuk bersikap sombong. Pangeran ke-13 Wang Yi tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Qin, tidak perlu marah. Aku akan membantumu untuk membalas dendam." Qin Ming tersadar. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk marah. "Maaf, saya telah menyinggung saudara Tuoba sebelumnya. Yang mulia, tidak perlu membuat keributan besar tentang ini. Saya akan menanganinya sendiri. Ini hanya masalah kecil. Pada akhirnya, saya juga agak bertanggung jawab atas kematian Qin Yu dan Qin Liang." Tuoba Yun menghela napas tertahan ketika melihat situasi tersebut dan menyampaikan permintaan maafnya. Namun, Wang Yi tidak menunjukkan niat untuk membiarkan semuanya begitu saja. Ia tersenyum dan berkata, "Itu tidak benar. Saudara Qin, pikirkan saja. Apakah ada peluang untuk membunuhnya setelah meninggalkan makam Kaisar Yan kuno?" Mata Qin Ming mengembara saat ia memikirkannya. Benar-benar sulit untuk membunuh Xiao Chen di luar. Itu jelas dari dua upaya pembunuhan yang gagal sebelumnya. "Yang mulia, rencana cerdik apa yang Anda miliki? Tidak mudah untuk menemukan seseorang di makam Kaisar Yan kuno ini," tanya Qin Ming ketika ia melihat Wang Yi berbicara dengan percaya diri dan lugas. Ia mungkin juga mendengarkan Wang Yi. Wang Yi melangkah 2 langkah dan berkata, "Tidak mudah untuk menemukan tamu, tetapi mudah untuk menemukan pangeran." Mata Qin Ming berbinar karena mengerti. Di makam Kaisar Yan kuno, terlepas dari apakah pedang kekaisaran Yan milik para pangeran itu bersarung atau tidak, esensi naga yang sangat banyak yang terkandung di dalamnya memiliki perbedaan yang jelas dari milik para tamu. Selama kita menemukan pangeran ke-9, kita tidak perlu takut Xiao Chen tidak muncul. Pada saat itu, Qin Ming akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tepat setelah Wang Yi berbicara, Bai Yunfei dan Xia Hu sama-sama merasa tergoda. Skema seperti itu memang merupakan kesempatan untuk memaksa keluar Xiao Chen. Wang Yi melanjutkan, "Bahkan jika Xiao Chen tidak muncul, itu tidak masalah. Kita dapat mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Wang Yan dan mengambil esensi naganya." Mungkin ini adalah motif sebenarnya dari Wang Yi. Qin Ming tidak mengatakan apa-apa. Seperti Bai Yunfei dan yang lainnya, mereka semua menatap Si Kongsu. Ini adalah rencana yang layak. Si Kongsu berbicara perlahan, hanya mengucapkan beberapa kata ini.